Oke, udah ya. Udah on recordingnya, kita akan mulai klik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 Waalaikumsalam minggu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih. Kita udah 2 minggu gak ketemu ya. Mudah-mudahan ilmunya nggak hilang ya, barengan kue lebaran. Hari ini kita masuk minggu ke-7, artinya ini adalah minggu terakhir sebelum UTS ya. Minggu depan kita sudah UTS. Dan soal-soal yang di UTS nanti akan kita pelajari dari minggu ini ke 6 pertemuan ke belakang. Ya, jadi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Untuk hari ini saya rasa nggak susah ya untuk ilmunya. Nanti saat UTS saya akan mengizinkan kalian untuk open resume ya, rumus-rumus bisa dibuka sehingga tidak perlu membuktikan dari awal. Yang saya jelaskan kan untuk mendapatkan turunan ini perlu dibuktikan gitu ya. Mendapatkan integral ini perlu dibuktikan. Nah, nanti saudara dalam melaksanakan ujian UTS tidak perlu melakukan pembuktian, langsung bisa mengaplikasikan rumus yang sudah kita buktikan bersama-sama selama 6 pertemuan ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang turunan dan integral fungsi inverse hiperbolik. Kemarin kita fungsi inverse trigonometri, ya sekarang kita ke fungsi inverse hiperbolik. Kita ke definisi terlebih dahulu. Saya akan pilih warna dulu. Definisi terlebih dahulu. Nah, fungsi hiperbolik itu dilambangkan dengan H, gitu ya. Nah, ini kok. Fungsi hiperbolik itu dilambangkan dengan H. Nah, di sini saya beri ke ini. Oke, ini ya definisinya. Fungsi sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik masing-masing dinyatakan dengan sin H dan cos H. Ini kalau dalam bahasa Inggris gitu dibacanya sin H ini adalah change dan cos H adalah gauss gitu ya. Change dan gauss. Artinya sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Tapi biasanya kalau di Indonesia cuma disebutkan langsung sin H sama cos H gitu boleh ya. Hiperbolik dan cos hiperbolik. Sin hiperbolik X itu rumusnya seperti ini. E pangkat X min E pangkat min X dibagi 2. Sedangkan cos hiperbolik X diganti dengan jumlah. Yang di sini minus diganti dengan jumlah. Dibagi dengan 2. Nah, bentuk ini didapatkan dari mana? Saya akan tunjukkan. Ya. Sebelum ke sana, ini berarti saya perluas saja, ya. Karena tadi dasarnya kita punya sin hiperbolik dan cos hiperbolik, maka kita bisa memanfaatkan nilai sin hiperbolik dan cos hiperbolik untuk mencari tan hiperbolik. Ya, karena tan hiperbolik rumusnya adalah sin hiperbolik per cos hiperbolik, tinggal kita jadikan satu, duanya tadi dicoret ya. Begitu juga untuk kotangan. Kotangan berarti tinggal dibalik aja. Cos hiperbolik dibagi sin hiperbolik. Terus secant hiperbolik, berarti karena secant adalah 1 per cos, berarti secant hiperbolik adalah 1 per cos hiperbolik. Berarti cos hiperbolik itu kan E pangkat X plus E min X, tinggal kita balik. Ya. Begitu juga untuk cosecant hiperbolik. Sama dengan 1 per sin hiperbolik, kita masukkan. Tinggal dibalik. Ya, bentuk sinnya adalah dibalik. Nah, ini adalah dasarnya tadi yang saya sampaikan. Dasarnya itu untuk mencari sin hiperbolik, yaitu dia dengan cara apa? Sin hiperbolik ini merupakan asimptotnya gitu ya. Asimptotnya dari dua fungsi, yaitu E pangkat X dan min E pangkat min X per 2. Sehingga dia disatukan. Fungsi yang diperoleh yang pertama adalah E pangkat X per 2. Fungsi yang kedua, Y sama dengan min E pangkat min X per 2, kemudian dia adalah gabungannya, kita tarik garis birunya ini. Sehingga untuk mendapatkan sin hiperbolik tadi, dia dijumlahkan. Antara ini dan ini dijumlahkan. Sehingga membentuk seperti ini. Begitu juga untuk kosinus.
Kosinus kan bentuknya kan dia merupakan gabungan dari Y sama dengan E pangkat min X per 2 dan Y sama dengan E pangkat X per 2. Tinggal kita tinggal menjumlahkan. Cos hiperboliknya itu yang ini bentuknya. Ya. Sehingga rumusnya adalah ini. Terus kemudian yang lain. Cos hiperbolik berarti tinggal menggabungkan ya. Cos hiperbolik berarti hasilnya tadi yang ini ya. Yang kuning ini cos hiperbolik dijumlahkan. Tan hiperbolik berarti keduanya ini ya. Digambarkan seperti ini. Seperti yang kita hitung tadi. Ya, ini juga seperti ini. Nanti saudara tidak perlu ikut membuktikan, silakan langsung bisa digunakan. Begitu juga untuk sekan, begitu juga untuk kosekan. Kita bisa langsung menggunakan. Nah, begitu juga halnya hiperbolik dengan trigonometri, dia juga memiliki kesamaan dasar. Atau kalau di trigonometri itu kita sebutkan sebagai identitas ya, identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri. Kalau misalkan di hiperbolik, dia juga memiliki identitas alias kesamaan dasar. Seperti apa? Salah satunya ini. Cos hiperbolik kuadrat X dikurangkan sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Kalau di trigonometri, plus ya. Kalau di trigonometri, cos kuadrat X ditambahkan sin kuadrat X sama dengan 1. Kalau di hiperbolik, cos H kuadrat min sin H kuadrat sama dengan 1. Dari mana ini? Sebenarnya dari nilai yang kita temukan tadi dimasukkan. Ya, di sini makanya diberikan bukti. Tadi cos hiperbolik itu E pangkat X plus E pangkat min X ya. Coba kita kuadratkan, terus kita kurangkan dengan sin hiperbolik, dikuadratkan biasa ya. Bilangan per pangkat jika dikuadratkan, pangkatnya dikalikan. Ya, berarti ini E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X. Dikalikan 2 kali E kali, jangan lupa ya, perkaliannya kalau ada A plus B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini biasanya yang mahasiswa lupa yang tengahnya ini ya. Jadi ini berarti E pangkat X kuadrat ditambah 2 kali E pangkat X kali E pangkat min X berarti E pangkat 0 ditambah E pangkat min 2X. Ya, dibagi, kalau ini dikeluarkan kan setengah dikuadratkan adalah seperempat. Seperempat kali E pangkat 2X ditambah 2E pangkat 0 ditambah E pangkat min 2X. Ya, yang ini juga demikian, sama E pangkat X dikuadratkan min 2 kali E pangkat X dikalikan E pangkat min X, 2 kali E pangkat 0 ditambah E pangkat min 2X. Ini seperempat. Jadi tinggal kita kurangkan ya. Ini sama ini saling menghilangkan. Ini sama ini saling menghilangkan. Berarti kan tinggal ini ya. E pangkat 0 kan 1 seperempat kali 2 setengah ya. Min sama min plus ya. Plus seperempat kali 2 setengah juga. Hasilnya adalah 1. Ada yang ingin ditanyakan? Sehingga identitas trigonometri di sini adalah tepat. Cos hiperbolik kuadrat X min sin hiperbolik kuadrat X adalah 1. Ini identitas yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Belum ke soal ya, ini masih ke rumus. Lalu kemudian ada lagi, jadi saya tunjukkan seperti ini supaya saudara itu tahu ya, kok rumus seperti itu tuh dapatnya dari mana. Jadi supaya tahu jalannya. Kemudian jika bentuk satu ini tadi, dia sama-sama di, ya saya tulis, bentuk satu ini tadi, bentuk satunya saya ulangkan lagi, saya tuliskan di sini, bentuk satu tadi adalah cos hiperbolik kuadrat X dikurangkan sin hiperbolik kuadrat X, hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, jika bentuk satu ini, dia dibagi dengan cos hiperbolik kuadrat X ya. Sedangkan kita bagi, kita akan menemukan apa? 1 dikurang sin per cos berarti tan hiperbolik kuadrat X. Terus ini 1 per cos kuadrat berarti sekan. Ya, sekan hiperbolik kuadrat X. Sehingga kita punya persamaan baru.
identitas baru. Apa itu? 1 min tan hiperbolik kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Nah, kalau misalkan bentuk 1 ini dibagi dengan sin X, dibantu dengan sin X, berarti cos dibagi sin adalah kotan. Ya, kot hiperbolik X dikurangkan 1 gitu ya, sama dengan 1/sin adalah kosekan ya. Kosekan hiperbolik kuadrat X. Jadi kita punya identitas yang ketiga. Kot hiperbolik kuadrat X dikurangkan 1 sama dengan kosekan hiperbolik kuadrat X. Sehingga seperti itu ya, kita bagaimana mendapatkan identitas trigonometri yang lain kalau kita nggak hafal. Tapi ini online tentu saja nanti saudara muda ya, tinggal langsung cari catatan saya, bisa dibaca kembali. Terus sama halnya dengan trigonometri, rumus penjumlahan. Sin kan biasanya kalau di trigonometri kan sin sama dengan sin cos kosin gitu ya. Ini pun juga sama ya, sin hiperbolik X plus Y sama dengan sin hiperbolik X cos hiperbolik Y ditambah cos hiperbolik X sin hiperbolik Y. Begitu juga dengan cos. Nanti saudara tinggal bisa aplikasikan ya di soal. Lebih seperti itu untuk identitas trigonometri. Lalu, nah ini pembuktiannya ya. Silakan nanti dibaca sendiri. Saya rasa kurang lebih mirip ya dengan trigonometri. Sehingga dari banyak cerita di atas gitu ya, akhirnya kita memiliki serangkaian identitas untuk fungsi hiperbolik sebagai berikut. Ini silakan saudara gunakan sebagai resum untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi hiperbolik. Ya. Nah, sekarang kita akan mengarah pada turunan dan integral pada fungsi hiperbolik. Yang pertama, kita satu persatu akan menghitung turunan dari sin hiperbolik ya. Turunan dari sin hiperbolik. U tadi kan rumusnya kan X. Kenapa di sini U gitu ya? U itu karena dianggap kalau X itu kan satu variabel tunggal X ya. Kalau U itu bisa dimisalkan suatu fungsi yang mengandung X. Bisa dia X, dia bisa X kuadrat plus 5, X plus 2, misalnya seperti itu. Makanya dia digunakan U. Lalu kemudian, karena tadi rumusnya adalah E pangkat X min E pangkat min X gitu ya. Sehingga kalau di sini hiperbolik U menjadi E pangkat U min E pangkat min U. Nah, ini gimana turunannya? Untuk mencari turunannya kita bisa mencari menggunakan rumus U aksen V ya. Turunan U per V gini ya. U per V aksen sama dengan U aksen V min, min. UV aksen per V kuadrat. Ya, kita bisa memanfaatkan itu. Lalu kemudian UV U aksen V min UV aksen per ini kok nggak mau ya, per V kuadrat. Seperti itu. Sehingga kita bisa gunakan ya. Gini. Hasilnya adalah, ini definisi sin hiperbolik U jelas ya. Langsung kita turunkan hasilnya. V-nya kok 2 ya V-nya ya. Harusnya V kuadrat ini 4 ya. U aksen V min UV aksen sudah benar. U per DX per 2. Harusnya ini 2 kuadrat ya. Sebentar. Oh, dia nggak pakai UV ya. Dia cuman pakai ini diturunkan satu persatu. Jadi dia dibentuk seperti ini. Nah.
Karena duanya ini konstanta, mohon maaf saya salah. Kalau duanya itu adalah variabel, maka kita pakai UV aksen. Karena di sini duanya adalah konstanta, maka kita tidak perlu repot-repot pakai ini. Ya, ini kan duanya kan konstanta. Sehingga bentuknya kan seperti ini. E pangkat U min E pangkat min U per 2. Ini kan artinya sama dengan 1/2 E pangkat U gitu ya. Dikurangkan 1/2 E pangkat min U. Ya sudah, berarti langsung saja di sini. Turunannya ini berarti setengah E pangkat U dikali DU per DX. Karena U-nya adalah fungsi terhadap X. Sedangkan ini min dikalikan min juga ya. Min setengah E pangkat min U dikalikan DU per D. Ya, sehingga hasilnya adalah setengah E pangkat U DU per DX ditambah setengah E pangkat min U DU per DX. Oke, nah bentuk ini mengarah pada bentuk apa? Artinya kan berarti sama dengan ini. E pangkat U ditambah E pangkat min U, ya, dibagi. Bentar. Nih, kok gak mau? Dibagi 2, ya, dikalikan DU per DX. Nah, sedangkan bentuk E pangkat U plus E pangkat min X itu adalah bentuk dari cos hiperbolik. Jadi bentuk ini artinya sama dengan cos hiperbolik dikalikan DU per DX. Cos hiperbolik dari U. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sehingga kalau kita catat, oh berarti turunan dari sin hiperbolik X, sin hiperbolik U sama dengan cos hiperbolik U kalikan DU per DX. Selesai. Wes, ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum ke soal ya, ini masih rumus ya. Sudah cukup paham cara mendapatkannya? Silakan, yang ingin ditanyakan. Jangan. Lanjut dulu aja, Bu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, untuk yang kosekan X juga kurang lebih sama ya. Kita akan menggunakan rumus seperti ini, dan nanti kita dapatkan turunan dari kosekan X adalah ini ya, min kosekan hiperbolik U, dikalikan kotan hiperbolik U dikalikan DU per DX. Nah, begitupun kita lakukan juga untuk tan dan seterusnya, sehingga bisa kita catatkan seperti ini ya. Turunan untuk fungsi hiperbolik digambarkan seperti berikut. Turunan dari sin hiperbolik U sama dengan cos hiperbolik U DU per DX. Turunan dari cos hiperbolik U adalah sin hiperbolik U DU per DX, dan seterusnya. Kalau untuk integralnya tinggal kita balik ya. Berarti yang ini awalnya diturunkan, ini kita integralkan, tinggal kita balik. Integral dari sin hiperbolik U adalah cos hiperbolik U plus J. Integral dari cos hiperbolik U adalah sin hiperbolik U plus J, dan seterusnya. Jadi dua tabel ini, tabel 7.5 serta tabel 7.6, silakan saudara gunakan sebagai resume untuk mengerjakan permasalahan matematis yang berkaitan dengan turunan hiperbolik dan integral hiperbolik. Seperti itu ya. Nah, cara mendapatkannya yang sudah dijelaskan oleh Bu Suci di slide sebelumnya tadi. Supaya saudara tahu, oh ternyata untuk dapat cos hiperbolik U itu langkahnya dari sini loh, gitu ya. Untuk mendapatkan sekan hiperbolik U itu dapatnya dari sini. Gitu. Pada akhirnya nanti saudara tinggal langsung memanfaatkan. Nah, sekarang langsung ke contoh. Contoh, carilah turunan dari tan hiperbolik akar. Nah, ini kan susah nih ya.
seringkali kita ketemu sesuatu yang susah, kita apakan? Kita misalkan dia sebagai U gitu ya. U adalah akar dari 1 plus T kuadrat, alias 1 plus T kuadrat pangkat setengah. Nah, tadi apa? Turunan dari tan hiperbolik. Oh, turunan dari tan hiperbolik adalah tekan hiperbolik kuadrat U gitu ya, dikalikan DU per DT. Ini kan tadi U, yang ini adalah U. Berarti yang ini Anda biarkan, Anda cukup perlu menghitung turunan dari akar 1 per T kuadrat. Gimana cari turunannya? Masih ingat ya, rumus turunannya ya? Dia dimisalkan sebagai U gitu ya. U lagi, misalkan U adalah 1 per 1 plus T kuadrat pangkat setengah. Kita akan memisalkan ini misalkan sebagai V gitu ya. Berarti U sama dengan V pangkat setengah. Ya, berarti U aksen sama dengan setengah dari V pangkat min setengah gitu ya. Kalikan apa? Kalikan dV per DU gitu ya, turunannya ya. dV per DU adalah 2T ya. Jadi sama dengan setengah dikalikan V-nya adalah 1 plus T kuadrat, pangkatnya adalah min setengah, kalikan 2T. Oke, 2-nya kita coret, sama dengan, aksennya sama dengan T per 1 plus T kuadrat, pangkat setengah, ya, pangkat setengah. Oke, sehingga ini kita masukkan ke sini. Nanti kita masukkan ini. Sama aja ya, 1 plus T kuadrat pangkat setengah sama akar 1 plus T kuadrat sama. Sedangkan sekan hiperbolik ini cuma dia dipindahkan aja, ya. Kan hiperbolik kuadrat dari ini. Dah, selesai. Kemudian kalau untuk mencari integralnya, kita pun juga tinggal memanfaatkan rumus yang kemarin sudah dipelajari. Ya, integral dari cot hiperbola. Oh, cot hiperbola di sini nggak ada. Berarti kita bisa menjabarkan. Cot hiperbola itu adalah cos hiperbola dibagi sin hiperbola. Hiperbolik, sorry. Cos hiperbolik 5x dibagi sin hiperbolik 5x. dx. Ini ya. Lalu, gimana? Kita misalkan ya. Kita misalkan. Mana Bu? Boleh nggak yang saya misalkan U cosnya? Boleh atau sinnya? Boleh? Ya. Ini di sini dimisalkan U-nya adalah sin hiperbolik 5x. Ya. Sehingga DU-nya adalah cos hiperbolik 5x. Nah, sehingga tinggal kita ganti saja. Ya. DU-nya sebentar. Sin hiperbolik 5x. Terus turunan dari 5x berapa? 1 per 5 ya. 5, sorry. Turunan dari 5x adalah 5. Ya. DU sama dengan U-nya adalah sin hiperbolik 5x. DU adalah... Sebentar. Kok saya jadi bingung ya? 5, sorry. DU-nya adalah 5 cos hiperbolik 5x. Nah, sekarang gini. Ya. Kalau nggak ngerti tanya ya. Jangan diem aja, nanti saya nggak ngerti kalau nggak tanya. Untuk soal yang nomor 2, tadi kan sudah kita uraikan, lalu kita misalkan U adalah sin hiperbolik 5x. Nah, sehingga DU per dx gitu ya. DU per dx sama dengan 5 turunan dari sini adalah cos, sorry.
cos hiperbolik 5x. Ya, paham ya? Sin hiperbolik 5x turunannya adalah cos hiperbolik 5x. Lalu 5x-nya kita turunkan juga. 5x-nya kita turunkan adalah 5. Ya, 5x diturunkan 5. Sehingga turunan dari sin hiperbolik 5x adalah 5 cos hiperbolik 5x. Nah, lalu ini kita minta untuk menggantikan dx gitu ya. Jadi cos hiperbolik ini kita ganti cos hiperbolik. Bentar, coba di sini integral cos hiperbolik 5x itu sama dengan du per 5 ya. Du per 5 atau gini kita geser. Du per 5 kita geser ya. 5-nya kita geser sama dengan cos hiperbolik 5x dx. Masya Allah. 5x dx. Jadi ini kita geser ya. Ini kita tarik ke bawah, lalu dx-nya kita bawa ke kanan untuk menggantikan ini kan cos hiperbolik 5x dx gitu ya. Jadi kita gantikan du per 5 ya. Jadi du per 5 terus sin hiperbolik x-nya itu adalah u. Nah, sedangkan du per 5 itu kan bisa kita keluarkan seperlimanya ya. Dan tidak perlu diintegralkan. Sehingga menjadi 1 per 5 integral du per u. Mudah nggak sampai sini? Coba yang nggak ngerti tanya. Mudah nggak? Bisa Halo, diulangi. bisa diulangi. Yang A udah Iya, paham belum? Kalau udah paham saya hapus. udah Bu yang aku. Yang A udah, saya hapus semua ya. Ya, Bu. Harus tanya ya kalau nggak ngerti ya. Oke, start. Oke, bisa hapus semua nggak? Oke, link. Oke, saya ulangi. Yang A sudah paham. Sekarang yang B. Yang B, ya. Tadi kan kita akan mencari integral cos hiperbolik 5x dx. Coba Bu saya intip di rumus, ternyata integral dari cos hiperbolik tadi nggak ada. Sehingga kita harus menguraikan sendiri. Kita tahu bahwa cos hiperbolik itu adalah sama dengan cos hiperbolik dibagi sin hiperbolik. Ya, cos ini kan kotan ya. Kotangan itu kan kebalikannya dari tangan ya. Kalau tangan itu sin per cos, berarti kalau kotangan itu adalah cos per sin. Sehingga cos hiperbolik 5x itu kita bisa menguraikan menjadi cos hiperbolik 5x dibagi sin hiperbolik 5x. Nah, ini yang akan kita uraikan sekarang. Kita akan bawa ke sana. Nah, ini menyelesaikannya gimana? Kita akan melakukan permisalan. Misalkan kita pilih U-nya adalah, kita pilih sin hiperbolik 5x sebagai U. Kenapa? Karena sin dan cos itu saling berkaitan. Ya, turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu min sin gitu ya. Bu, bolehkah saya misalkan U-nya itu adalah yang cos? Boleh. Tapi nanti perhitungannya langkahnya akan berbeda, tapi hasil akhirnya pasti akan sama. Nanti kita akan coba kalau perlu ya. U-nya adalah sin hiperbolik 5x. Sehingga turunan U terhadap X, ya, du per dx, itu artinya sin turunan sin itu apa? Cos ya. Cos hiperbolik 5x dikalikan du per dx gitu kan ya. Biasanya gitu kan, du per dx-nya kalau U-nya adalah 5x, berarti dia 5. Ini ya. U yang lain ya. Jadi biasanya kan kita kalau ketemu sin U gini kan ya, untuk mencari turunan dari sin U kan berarti turunan dari sin adalah cos U dikalikan du per dx, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini pun juga demikian. Berarti sin H
5x itu turunannya adalah cos H. 5x dikalikan turunan dari 5x, yaitu 5. Nah, bentuknya kan seperti ini. Nah, kita akan membawa bentuk ini untuk menyelesaikan permasalahan di sini. Oke, bisa banget. Apa? Di sini kan kita punya cos hiperbolik 5x kalikan dx gitu. Atau misalkan cos hiperbolik 5x kita biarkan dulu. Nanti kita tuliskan. Tadi kita akan mencari dx-nya berapa gitu ya. Kalau du per dx sama dengan 5 cos hiperbolik 5x, sehingga dx-nya adalah du dibagi 5 cos hiperbolik 5x. Oke, sekarang kita bawa ke sini. Berarti dia adalah integral. Ininya kita tulis dulu. Cos hiperbolik 5x dibagi. Tadi sin hiperbolik 5x kan kita misalkan sebagai U ya. Jadi di sini adalah U. Sedangkan dx-nya kita ganti dengan ini ya. Du dibagi 5 cos hiperbolik 5x. Ada yang mirip? Ada ini. Kita bisa coret. Sehingga ini sama dengan integral du per 5u. Ya. Nah, karena 5 ini adalah konstanta, kita bisa keluarkan dia menjadi 1 per 5 kalikan integral du per u. Nah, inilah yang nantinya akan kita selesaikan. Gimana? Ya gampang banget. Integral du per u, integral dx per x, kita kan sudah tahu ya. Apa? Len, gitu ya. Len x mutlak. Kalau du per u berarti len u mutlak. 1/5-nya biarkan. Jadi 1/5 len u plus c. Ingat untuk integral tak tentu kita harus ada plus konstanta. Sama dengan 1/5 len u-nya kita kembalikan. Tadinya dimisalkan u itu apa? Ini loh. Sin hiperbolik 5x. Tambah konstanta. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham atau sudah cukup bingung? Cukup bingung. Cukup bingung. Oke, nanti kita akan mencoba lagi soal yang lain ya. Nanti silakan diputar-putar kembali. Setelah saya jelaskan, nanti akan saya share ke YouTube. Silakan diputar-putar kembali. Jadi kita harus pinter-pinter ngotak-ngatik ya. Kalau untuk rumusnya ya itu aja. Kita harus pinter ngotak-ngatik supaya soal tersebut tuh bisa diselesaikan. Itu ya. Selanjutnya, nah ini misalkan, kalau ini gampang ya. Integral 1 sampai 0 dari sin hiperbolik kuadrat X. Nah, sekarang kita akan mencari sin hiperbolik kuadrat X, kita bisa menggunakan identitas trigonometri ya. Sin hiperbolik kuadrat X, kita bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai identitas trigonometri yang ini. Sin hiperbolik kuadrat X integral 0 sampai 1 dari sin hiperbolik, sebentar ya. Tadi ini ya. Cos hiperbolik 2x min 1 per 2. Cos hiperbolik 2x min 1 per 2. Ini ya, dx. Sama dengan integral 0 sampai 1 dari setengahnya bisa dikeluarkan ya. Setengahnya bisa dikeluarkan. Setengah, ini ya. Jadi tinggal cos hiperbolik 2x dikurang 1 dx. Sama dengan setengah kali cos hiperbolik 2x turunannya, cos turunannya min sin ya. Berarti min sin hiperbolik 2x dikalikan turunan dari 2-nya ya. Sorry, integral. Sorry. Integral. Integral dari cos hiperbolik kita intip lagi ya.
Integral, oh benar ya, integral dari cos hiperbolik U du sama dengan sin U plus C ya. Kalau rame saya nggak. Oke, cos hiperbolik 2x berarti sin hiper, pen atau plus ya? Plus ya. Integral dari cos hiperbolik U berarti sin hiperbolik U, U-nya adalah 2x, terus kemudian, sebentar, dikurang integral dari 1, berarti x ya. Integral dari 1 itu adalah x, batasnya dari 0 sampai 1. Ya, tinggal kita masukkan setengah dari sin hiperbolik 2 kali 1, 2 ya. Dikurangkan 1, dikurangi berapa? Setengah dikali sin hiperbolik 0 dikurang 0. Gitu ya. Berarti sama dengan setengah dari sin hiperbolik 2, biarkan ya. Kita boleh pakai kalkulator atau boleh dibiarkan gitu aja ya. 1, gini ya, langsung aja kita hitung, kurangkan sin hiperbolik 0 itu berapa? Nanti silakan dihitung ya. Dikurangkan sin hiperbolik 0. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan nanti ini dicari di kalkulator, silakan dicari di kalkulator, atau misalkan dibiarkan seperti ini juga tidak masalah ya. Kalau untuk tinggal memasukkan yang sin hiperbolik 0 itu kemungkinan hasilnya 0, kita masukkan ke rumus ini ya. Sin hiperbolik 0 ini bisa. Sin hiperbolik 0 berarti kan kita masukkan ke bentuk sini ya. E pangkat 0 dikurangkan E pangkat min 0 gitu ya. Berarti 1 kurangi 1, 0 ya. Kalau 0 berarti yang ini hasilnya 0. Berarti tinggal apa? Setengah kali sin hiperbolik 2 dikurangkan 1. Ini udah benar ya. Tidak usah plus C karena dia adalah integral tertentu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup bahagia? Atau sudah cukup kesel? Yang untuk soal yang B juga kurang lebih sama ya. Dan ingat karena dia adalah perkalian dua variabel, dua fungsi ya. Ini adalah fungsi tersendiri, ini adalah fungsi tersendiri. Maka kita bisa memanfaatkan U aksen V plus UV aksen. Ya, untuk mencari turunannya jika diperlukan. Kalau mencari integralnya kita juga bisa menggunakan UDV ya. Integral UDV sama dengan UV min integral PDU. Silakan dicek lagi nanti catatannya. Jadi rumus-rumus turunan dari rumus-rumus integral kita akan bisa manfaatkan untuk segala macam fungsi yang akan kita selesaikan. Ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Boleh nggak saya rubah bentuknya ke bentuk E pangkat X, boleh ya. Jika memang saudara merasa kesulitan dengan perhitungan seperti ini, silakan Anda rubah ke bentuk E pangkat juga boleh ya. Tadi kan sin hiperbolik tadi kan E pangkat X gitu ya, min E pangkat min X gitu ya, per 2 ya. Kalau misalkan Anda mau menghitung sin hiperbolik kuadrat X, tinggal Anda uraikan di sini 1/4 dikalikan E itu juga boleh. Ya, nanti Anda masukkan X-nya adalah 1 dan 0. Silakan mana yang mau permudah. Mau langsung menggunakan identitas juga boleh. Begitupun juga ini. Bu, ini kan ada E pangkat X, boleh nggak sini hiperbolik saya rubah menjadi bentuk seperti ini? Boleh banget. Ya, mau dicoba? Perlu dicoba nggak? Iya, Bu, nggak apa-apa dicoba. Oke, Biarkan. kalau nggak ngerti, saya nggak ngerti kalau nanti. Nggak ngerti. Saya pikir sudah ngerti ya. Saya coba selesaikan ya.
Saya coba jika dia tidak menggunakan identitas trigonometri ya. Misalkan kita bisa langsung pilih nilainya 4e pangkat X, terus kemudian sin hiperboliknya adalah e pangkat X min e pangkat min X per 2. Ya, ini kita coret 2. Berarti hasilnya apa? Sama dengan 2e pangkat 2X ya, karena e pangkat X dikalikan e pangkat X ya, dikurangkan 2e pangkat X dikalikan e pangkat min X2 pangkat 0. Oh, tambah gampang ya kalau kayak gini ya. Berarti dia sama dengan integral 2e pangkat 2X dikurangkan 2. Ya, e pangkat 0 kan 2. Ya, ini bisa kita keluarkan 2-nya. 2 kalikan integral e pangkat 2X min 1. Gampang ya ini ya. Dx. Ini kita hapus. Oke. Nah, kita langsung masukkan sebentar. Oke ya, ini ya. Kita akan hitung sama dengan 2-nya biarkan, integralnya jangan lupa ini tadi batasnya berapa? 0 sampai len 2 ya. 0 sampai len 2. E pangkat 2X integralnya berarti berapa? 1 per 2 gitu ya. E pangkat 2X dikurang X. Ya, 1 integralnya X. Batasannya adalah dari 0 sampai len 2. Sama dengan 2 kalikan setengah kali E 2 len 2. Iya. Min len 2 ya dikurang 0 ya. 0 ya berarti 0. Setengah E pangkat 0, sorry, salah. Setengah E pangkat 0 kurang 0. Tutup kurung. Oke, saya bawa ke atas ya. Kalau yang bingung urutannya berarti harus lihat videonya dari awal ya. Biar nggak bingung urutannya. Saya kasih warna yang beda, wis. Saya kasih warna berbeda. Merah ya. Sudah sampai sini ya. Yang merah saya bawa ke atas. Berarti berapa? 2 dikalikan setengah kali E dan len itu kan saling menghilangkan. Ya. Kalau E pangkat 2 len X berarti kalau Anda bingung dibuat kayak gini deh. Setengah E pangkat len 2 dikali E pangkat len 2 gitu ya. Terus kemudian dikurangkan setengah E pangkat 0 itu adalah 1 dikurangkan 0, selesai. Sama dengan 2 dikalikan setengah 1, E pangkat len 2 itu adalah 2 dikalikan E pangkat len 2 itu adalah 2. Terus kemudian dikurangkan, ini setengahnya, nanti Anda bingung, 2 kali min setengah, 1, ini ya, bingung nggak? Saya ulangi, 2 dikalikan setengah, berarti kalau 2 dikalikan ini kan 2 dikalikan ini, dikurangkan 2 dikalikan ini ya, yang 2 dikalikan ini 2 kali setengah, berarti habis 1, E pangkat len 2, E dan len itu saling menghilangkan, sehingga hasilnya adalah 2, dikalikan E pangkat len 2, dia juga saling menghilangkan, hasilnya adalah 2. Kemudian yang ini dikurangkan 2 dikalikan setengah, hasilnya adalah 1. Sehingga
2 dikurangkan 2, 4, dikurang 1, 3. Wes. Bingung apa tambah bingung? Bu, saya boleh tanya. Boleh, silakan. Yang itu loh, Bu, yang di awal itu loh, yang 4E pangkat X kan, terus Berarti dibagi sama... pangkat X. Ya, yang itu terus hasilnya itu 2E pangkat 2X. Itu yang pangkat 2X-nya itu yang dari mana ya, Bu? Tadi kurang... Pangkat 2X ya kan? Pangkat 2X. Oh, ini. Nah, Oh, gini. Jadi kan ini kan dikalikan ya. 4E pangkat X dikalikan sin hiperbolik X ini kita rubah ke bentuk E kan. E pangkat X min E pangkat min X per 2 gitu ya. 2 sama ini dicoret ya, jadinya 2. Lalu kan ini E pangkat X dikalikan E pangkat X. Ya, E pangkat X dikalikan E pangkat X. Jika ada dua bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Ingat nggak? iya, Bu. Oh, berarti X, dapat X dikali. tambah X dua X. Iya, betul. Oh ya, Bu, terima kasih. Ya, begitu juga yang ini ya. Ya. Ada lagi? Udah clear harusnya ya. Nanti silakan diputar-putar lagi videonya. Kalau pengen lebih matang. Saya lanjutkan ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Ya, selanjutnya itu adalah fungsi invers hiperbolik. Ya, saya rasa ini nanti langsung diambil aja daripada saudara semakin bingung ya. Untuk fungsi inversnya dari hiperbolik, kita bisa menggunakan teorema ini ya. Ada invers fungsi sinus, ada invers fungsi kosinus. Seperti halnya dengan fungsi-fungsi invers lainnya, maka fungsi invers itu adalah kebalikan. Ya, misalkan Y adalah sin hiperbolik inverse X, maka sin hiperbolik Y sama dengan X. Begitu juga halnya dengan yang lain. Jadi sifatnya kurang lebih sama. Nah, yang ini juga sama ya. Jadi langsung aja dari bentuk yang tadi, kita juga bisa merubah bentuk logaritmik dari fungsi inverse tadi sebagai berikut. Contohnya, sin hiperbolik inverse dari X itu dapat kita rubah menjadi ln X plus akar X kuadrat plus 1. Cos hiperbolik inverse X jadi ini. Dan seterusnya. Ini bagaimana? Silakan Anda gunakan ini sebagai resum. Alias kalau ada soal yang seperti ini, nyontek teorema. Ya, teorema ini disediakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, contoh penyelesaiannya kayak gimana? Ya, ini sama ya lanjutannya. Misalkan nih di sini ya, kita diminta menghitung turunan dari fungsi inverse sinus hiperbolik nih. Kita akan merubah dulu ke bentuk logaritmik ya. Kalau sin hiperbolik inverse tadi kan disampaikan hasilnya adalah ln X plus akar X kuadrat plus 1. Ya. Kalau kita minta diturunkan, turunan dari ln, itu kan berarti dx per fungsi gitu ya. Ini adalah fungsinya adalah 1 per akar 1 plus X kuadrat. Kalau tidak hafal, silakan nyontek rumusnya. Ya, langsung saja. Karena Anda bukan dari jurusan matematika, saya rasa tidak perlu dibuktikan kembali. Jadi kita bisa langsung pakai gitu ya. Turunan dari sin hiperbolik inverse berarti ini. Turunan dari cos hiperbolik inverse berarti ini. Ya, turunan dari tan hiperbolik inverse berarti ini. Turunan dari cos hiperbolik inverse tinggal pakai aja ya. Turunan dari secant hiperbolik inverse ini. Turunan dari kosekan ini. Silakan saudara langsung pakai. Ya, begitu juga untuk nah ini sini. Saya jabarkan kalau misalkan X-nya itu adalah sebuah fungsi yang sulit, sehingga X-nya kita misalkan dengan U, maka hasil yang tadi kita peroleh tinggal dikalikan dengan DU per DE. Ini jangan lupa ya, turunan U terhadap X dan seterusnya. Silakan ini saudara gunakan sebagai resume. Ya. Begitu juga untuk integral kalian tinggal pakai aja. Bentuk integral ini, oh bentuk ini itu loh, tadi saya tahu bahwa dia bentuk sin hiperbolik U. Ya, ya wes, berarti integral ini adalah sin hiperbolik U. Lah, sin hiperbolik inverse U itu ternyata ada bentuk logaritmiknya, yaitu ini.
Ya udah tinggal kita pakai aja teorema ini. Kalau ada soal yang bentuknya kayak gini, sesuatu dibagi akar 1 plus sesuatu kuadrat, kita bisa mendefinisikan kalau penyelesaiannya bisa menggunakan sin hiperbolik inverse alias seperti ini. Begitu juga ini, begitu juga. Ya. Ini ada 2 opsi, gimana kita melihat U-nya. Kalau nilai U-nya ini adalah kurang dari 1, kita bisa menggunakan rumus yang atas. Tapi kalau nilai U-nya ini lebih besar dari 1, kita bisa menggunakan yang bawah. Misalkan, ya misalnya aja kita integral DU per gitu ya, 1 min apa setengah kuadrat, misalkan seperti itu. Dia kan kurang dari 1, berarti kita bisa menggunakan tan hiperbolik inverse. Ya, atau dia sebenarnya suatu fungsi, tapi fungsinya tersebut dibilang dia kurang dari 1. Berarti dia menggunakan yang atas. Kalau yang lebih dari 1, berarti dia menggunakan yang itu ya. Kayaknya materi ini nanti akan banyak nyonteknya ya. Banyak nyontek rumusnya. Itu juga untuk bentuk yang lain. Di sini juga saya sajikan. Tinggal saudara pakai. Silakan diaplikasikan pada soal-soal berikut. Ya. Ada beberapa soal ini. Silakan saudara kerjakan sebagai tiket masuk UTS. UTS-nya tanggal berapa? Kalkulus. Sudah lihat jadwal belum? Belum, Bu. Ini tiket masuk UTS. Saya anggap minggu depan berarti harus dikumpulkan nanti hari Senin. Soalnya tidak perlu saya bahas karena sudah persis nanti bisa menggunakan aplikasi. Contohnya nih, bentuk yang nomor 6 nih. Dx plus 1 per 9x kuadrat. Oh, tadi ada loh yang bentuknya seperti ini apa? Coba saya lihat. Nah, ini. Yang bentuknya seperti ini, dia adalah sin hiperbolik inverse. Ya, persis kan ya? Ya, dengan syarat ini ya. U kuadratnya adalah 9x kuadrat. Berarti U-nya adalah 3x. Sehingga ini adalah apa? Sin hiperbolik inverse 3x. Itu doang loh, gampang ya, plus C. Ya, tadi yang ini adalah sin hiperbolik inverse 3x plus C. Dan seterusnya, yang lain silakan diikuti bentuknya. Kalau misalkan dia integral tertentu, ya tinggal dimasukkan aja, X-nya misalkan setengah, ya kita masukkan X-nya setengah. X-nya 0, kita masukkan. Begitu juga ini, turunan dari sin hiperbolik, sudah ada rumusnya. Tinggal dimasukkan, U-nya adalah ini. Ya, gampang saya rasa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Tugasnya sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sip ya. Saya rasa untuk minggu ini nanti lebih banyak buka aja ya. Jadi nanti slide-nya Anda buka, terus Anda mengerjakan di kertas. Sehingga langsung kayak buka buku. Ya. Terkait UTS ada yang ingin ditanyakan? UTS-nya tulis ya. Soalnya kurang lebih ya, kalau sudah hafal dengan Bu Puji ya, saya rasa soalnya juga yang sering kami tampilkan, sudah sering ditunjukkan. Yang kalkulus 1 dengan Bu Puji, sudah hafal pasti. Silakan, ada yang ingin ditanyakan?
Tugasnya jadi tiket masuk ya. Izin. Ya, silakan. Siapa? Irial. Salah. Siapa itu? Aldi. Aldi. Oke, Aldi. Gimana Aldi? Itu perihal UTS itu apakah itu kan apa itu tulis semua Ibu? Nggak ada pilihan gandanya. Iya. Terus boleh open book atau Boleh notes gitu Bu? banget. Boleh banget. Oh, Ini kan lagian juga online kan. Silakan mau. Yang penting jangan open kerjaan temannya ya. Nanti karena kelihatan kalau nggak teliti. Kecuali kalau nyonteknya teliti sih Bu Buci nggak kelihatan ya. Kalau nyonteknya nggak teliti tuh Bu Buci udah apal. Ini nyontek gitu ya. iya, terima kasih Bu informasinya. Ya, sama-sama. Dimaksimalkan ya. Biasanya nanti soalnya saya buat bermacam-macam. Bisa sampai 2 macam atau 4 macam. Jadi masing-masing anak itu kejutan gitu ya. Bisa jadi soalnya berbeda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya dikumpulkan Senin depan ya. Tanggal 31 ya. Gampang banget kok itu. Sambil makan siang mungkin udah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Billy? Abid? Sudah kayak Bu. Oke. Fathan? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup berarti saya akhiri ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian ya, baik di masa sekarang atau masa mendatang. Sampai ketemu lagi setelah UTS atau mungkin saat UTS. Jika ada yang ditanyakan selama persiapan menuju UTS, welcome ya. Silakan bisa WA pribadi atau WA di grup. Untuk tugasnya nanti saya akan buatkan classwork ya. Minggu depan dikumpulkan jam 12 malam, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti kalkulusnya, saya belum lihat jadwal kalkulus sih. Nanti kalau misalkan kalkulus ternyata Senin, berarti harus dikumpulkan Senin sebelum ujian berlangsung. Ya. Rabu, kalkulus. Kalkulus Rabu. Oke, berarti Iya, benar Rabu. ya. Berarti hari Senin jam 12 malam ya. Dikumpulkannya ya. Untuk materi hari ini nanti akan saya share di YouTube untuk dipelajari kembali. Oke, saya lupa matikan recording. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya sudah, dengan demikian saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jaga kesehatan ya, dan sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.